Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Alfiani dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, dari Fakultas Sains dan Teknologi, dari program studi biologi dengan NIM belakang 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu pendidikan, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu matematika, dan ilmu teknologi informasi dan komunikasi. Itu surat Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmu adzim. Quran Surat Al-Luqman ayat 13 yang artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dan menceritakan dengan cerita yang sangat baik, karena Allah Ta'ala memberikan hikmah kepadanya, dan Luqman memberikan wasiat kepada anaknya, yaitu orang yang paling disayangi dan paling dicintai, sehingga dia orang yang paling berhak untuk diberikan kebaikan yang paling utama. Oleh karena itu, dia memberikan wasiat kepada anaknya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak berbuat syirik kepadanya. Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, metode Luqman Al-Hakim dengan anaknya ini memberikan nilai pendidikan, yaitu nilai pendidikan dengan nasihat. Metode ini harus diiringi dengan metode pendidikan dan teladan. Keteladanan yang baik merupakan satu-satunya sarana mewujudkan tujuan nasihat yang dimaksud. Jika seandainya Luqman tidak memiliki teladan yang baik, maka nasihat tidak akan membekas kepada anaknya dalam jangka waktu yang lama. Hendaknya orang tua menjadi teladan dalam kehidupan anaknya. Hidupkanlah nilai-nilai agama pada diri, keluarga, dan lingkungan. Al-Quran Surat Al-Luqman ayat 13 pada kontekstualisasi pendidikan masa sekarang, pada pendidikan iman tentang larangan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak terhadap orang tua, dan lain-lain, pendidikan ibadah yang menyangkut perintah sholat, pendidikan sosial meliputi pendidikan untuk mencintai kehidupan, membenci keburukan, dan selalu bersabar dalam hidup. Ayat Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalnar riyaha lawaqiha wa anzalna minas samaa'i ma'an fa askaynakumuhu wa ma antum lahu bihazinin. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 22 yang artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, maka kami menurunkan dari langit air, lalu kami berikan kamu minum dengannya, dan sesekali bukanlah kamu para penyimpannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa Dia adalah penguasa dan pemilik segala sesuatu, dan segala sesuatu adalah perkara yang mudah baginya.
Dan sesungguhnya pada sisinya lah hasanah segala sesuatu itu dari jenis ya dan macam-macam. Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu, yaitu sebagaimana yang dikehendaki dan sebagaimana yang Dia inginkan, karena Dia pemilik hikmah dan rahmat yang luas kepada para hambanya dalam hal tersebut. Dan bukankah merupakan suatu kewajiban atas dirinya, bahkan Dia telah menciptakan atas dirinya rahmat kepada hamba-hambanya. Abdullah radhiyallahu an pernah berkata, "Tidakkah 1 tahun itu lebih banyak hujannya daripada tahun yang lainnya? Melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi hujan itu di mana Dia kehendaki. 1 tahun dibagi-baginya di daerah ini dan 1 tahun lainnya dibagi di daerah itu. Allah mengembuskan angin yang membawa awan mengandung hujan. Semakin lama awan yang dihembuskan itu menjadi mendung yang hitam pekat. Mengenai proses terbentuknya hujan dilihat dari siklus air yang penuh. Semua air yang menguap, baik yang berasal dari sungai maupun laut. Kemudian uap air itu naik dan menjadi dingin saat mencapai atmosfer, dan kemudian uap air akan berubah menjadi tetes-tetes air dan turun ke bumi yang disebut dengan hujan. Quran Surat Al-Qadar ayat 3 yang menjelaskan tentang ilmu kimia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tafsir surat Al-Qadar ayat 3 yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam yang mulia. Malam tersebut menjadi mulia karena malam kemuliaan dengan wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang memahami kemuliaan tersebut dengan kaitannya dengan ibadah, dalam arti bahwa ibadah pada malam tersebut mempunyai nilai tambahan berupa ganjaran tersendiri, berbeda dengan malam-malam lain. Ada yang berpendapat bahwa orang-orang yang tadinya tidak memiliki kedudukan yang tinggi akan mendapatkan kemuliaan. Pada malam itu mereka dengan khusyuk dan tunduk kepada Allah SWT menyadari dosa-dosanya serta bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Lebih jauh lagi, sebagian ulama juga berpendapat bahwa penamaan malam tersebut menjadi Lailatul Qadar karena keutamaan, keagungan dan kadar yang tinggi yang dimiliki oleh malam tersebut. Malam Lailatul Qadar adalah malam penuh kemuliaan, karena barang siapa yang beribadah di malam tersebut, maka ia beribadah lebih dari 1000 bulan. Perilaku yang dapat diterapkan dari mempelajari dan memahami surat Al-Qadar ayat 3, yaitu kita harus percaya bahwa adanya malam Lailatul Qadar, harus percaya bahwa adanya malam Lailatul Qadar itu kita harus memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam itulah semua doa akan dikabulkan. Surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ladina kafaru annas samawati wal arda kanat
ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in ayya afala yu'minun. Tafsir surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kita pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Kaum musyrik diajak untuk menggunakan nalar mereka guna sampai kepada kesimpulan yang sama dengan yang dikemukakan. Nalar mereka digugah oleh ayat di atas dengan menyatakan, dan apakah orang-orang kafir belum juga menyadari apa yang telah kami jelaskan melalui ayat tersebut, yakni menyaksikan dengan mata hati dan pikiran sejelas pandangan mata bahwa langit dan bumi dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan keduanya, dan kami jadikan dari air yang tercurah dari langit, yang terdapat di dalam bumi, dan yang terpancar dalam bentuk sperma segala sesuatu hidup. Dalam ayat 30 surat Al-Anbiya menjelaskan bahwa langit dan bumi adalah subjek dari kata sifat raka, atau keduanya kemudian terpisahkan atau fataqo satu sama lain. Dengan kata lain, segala sesuatu termasuk langit dan bumi yang saat itu belum diciptakan juga yang terkandung dalam titik tunggal. Titik tunggal ini kemudian meledak sangat luar biasa sehingga menyebabkan terpisah. Rangkaian peristiwa itu disebut dengan teori Big Bang. Hikmah yang dapat diambil dari surat Al-Anbiya ayat 30 yaitu memandang Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta, tidak membatasi alam semesta pada ranah materi saja, menisbatkan tujuan pada alam semesta, menerima tertib moral bagi alam semesta. Al-Quran, surat yang menjelaskan tentang ilmu fisika, yaitu Al-Rod ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi taw'aw wa karhaw wa dillalihum bil qudwi wal asal. Tafsir surat Ar-Rod ayat 15 yang artinya, hanya kepada Allah sujud segala apa yang ada di langit dan bumi, baik secara sukarela maupun terpaksa, dan bayangan-bayangan di waktu pagi dan petang hari. Kata al-hudu terambil dari kata khoda yang berarti keluar. Yang dimaksud dari keluar adalah waktu yang biasa manusia saat itu keluar dari rumahnya guna memenuhi aneka kebutuhannya. Waktu tersebut adalah pagi hari setelah matahari terbit sampai tengah hari. Sedangkan kata al-ashal adalah jamak dari asil atau sore hari, yaitu sejak menguningnya sinar matahari sampai terbenamnya sinar matahari. Kedua waktu itu tampak jelas bayang-bayang sesuatu. Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT yang menguasai segala sesuatu dan menundukkannya sesuai kehendaknya. Ayat ini membuktikan bahwa Allah SWT adalah Maha Perkasa
sehingga semua tunduk kepada kehendaknya, suka ataupun tidak suka. Semua makhluk hidup yang ada di langit dan bumi seperti jin, manusia, malaikat, dan makhluk-makhluk lainnya tunduk kepada kehendaknya dan kebesaran Allah SWT, baik secara sadar, patuh, maupun secara tidak sadar dengan apa yang terjadi pada diri mereka. Bahkan lebih dari itu, panjang pendeknya bayangan kalian di waktu siang dan petang juga tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan Allah SWT. Dari ayat ini memberikan bimbingan yang berhubungan erat dengan hukum sebab akibat. Patuh kepada perintah dan menjauhi larangan Allah SWT, manusia hendaknya berusaha agar dapat merubah keadaan dengan bekerja dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari guna memenuhi kebutuhan mereka. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu komunikasi dan teknologi, Surat Al-Anbiya ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamnahu san'ata labusil lakum litushinakum min ba'sikum wa hal antum syahidun. Sadaqallahu adzim. Tafsir Surat Al-Anbiya ayat 80, yang artinya, kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungimu dari serangan musuhmu dalam peperangan. Maka apakah kamu bersyukur kepada Allah? Ayat tersebut menjelaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untukmu guna memelihara kamu dari peperanganmu. Qatadah berkata, sesungguhnya baju besi sebelumnya adalah berupa syafa'ih atau pedang yang lebar, dan beliau atau Daud adalah orang yang pertama kali menganyamnya menjadi lingkaran. Dan telah kami ajarkan kepada Daud cara membuat baju besi untuk kalian guna memelihara kalian dalam peperangan. Maka hendaklah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami telah tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang, tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang telah kami berkati. Dengan demikian, pengetahuan dan keterampilan yang dikaruniai oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam itu telah tersebar luas dan bermanfaat bagi orang-orang dari bangsa lain. Di samping menjadi mukjizat Nabi Daud alaihissalam, sebab itu pada akhir ayat ini Allah menganjurkan pertanyaan kepada umat Nabi Muhammad SAW, apakah turut bersyukur atas karunia tersebut? Sudah tentu semua umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mensyukuri segala karunia yang dilimpahkannya. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.